Itu sebabnya kami memilih untuk berserah kepada Tuhan, mempercayai Tuhan dalam segenap aspek kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, pagi hari ini kami ada di rumah-Mu. Kami mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan kami percaya kami berjumpa dengan Tuhan. Dan perjumpaan dengan Tuhan itulah yang mengubahkan kami pagi hari ini. Sampaikan segala firman-Mu bagi kami Tuhan. Kami mempercayainya. Firman-Mu bukan hanya perkataan, tetapi firman-Mu adalah kuasa yang sanggup mengubahkan kami. Kami selaraskan hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan seluruh rencana Allah yang hebat dan luar biasa itu menjadi kenyataan dalam hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Ada dua jenis orang Kristen ketika berhadapan dengan khotbah tentang berkat. Jenis orang Kristen pertama adalah orang Kristen yang sama sekali tidak senang ketika mendengar khotbah tentang berkat. Karena mereka berkata, kenapa sih khotbahnya tentang berkat aja, gitu ya. Itu jenis yang pertama. Tetapi ada jenis orang Kristen yang kedua yang paling demen khotbah tentang berkat. Jadi dia senang sekali kalau mendengar khotbah tentang berkat itu. Demikian juga ada dua jenis hamba Tuhan. Yang pertama hamba Tuhan yang senang sekali berkhotbah tentang berkat, dan yang kedua hamba Tuhan yang tidak senang berkhotbah tentang berkat. Tetapi apapun itu saya berdoa supaya saudara tidak alergi dengan berkat. Karena kalau kita alergi dengan berkat, maka berkat akan menjauh dari kita. Amin saudara. Ya, saya bukan pendeta yang selalu berkhotbah tentang berkat, tetapi saya juga bukan pendeta yang tidak mau berkhotbah tentang berkat. Kenapa saya berkhotbah tentang berkat? Karena ada di dalam Alkitab. Dan apa yang ada di dalam Alkitab itulah yang saya khotbahkan. Nah, ada dua jenis berkat, saudara-saudara. Tapi nanti fokus kita bukan masalah berkatnya ya. Ada dua jenis berkat. Yang pertama saya sebut sebagai predictable blessing atau berkat yang terduga. Berkat yang dapat diprediksi. Sebagai contoh, misalkan saja setiap akhir bulan saudara terima gaji, maka gaji yang kita terima setiap akhir bulan itu adalah berkat yang sudah bisa diprediksi. Tiap akhir bulan saya akan terima sekian, tiap akhir bulan saya akan terima sekian. Itu namanya berkat yang dapat diprediksi. Contoh yang kedua adalah saudara misalkan saja ambil barang harga 100.000, saudara akan jual dengan 150.000. Maka 50.000 selisihnya itu adalah berkat yang sudah memang bisa kita perkirakan, ya, atau predictable blessing. Tetapi ternyata di dalam Tuhan bukan hanya ada jenis yang pertama atau berkat yang bisa diprediksi atau berkat yang terduga. Di dalam Tuhan ada yang namanya unpredictable blessing atau berkat yang tidak terduga. Berkat yang tidak bisa kita prediksi sebelumnya. Berkat yang tidak dinyana-nyana. Berkat yang tidak pernah kita sangka, itu ada di dalam Tuhan. Nah, berkat yang tidak disangka itu apa? Mari kita buka di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Firman Tuhan katakan demikian, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, ini yang saya sebut sebagai unpredictable blessing itu. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati dan pikiran kita, itu disediakan oleh Allah. Pertanyaan saya, kalau tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah muncul dalam hati, kira-kira pernah kita doakan atau tidak, saudara? Tidak mungkin kita doakan. Kenapa? Tidak pernah muncul dalam hati. Kita itu hanya mendoakan sesuatu yang ada di dalam hati kita, yang ada di pikiran kita, itulah yang kita doakan. Jadi kalau tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah muncul di dalam hati, keinginan saja tidak pernah ada, mana mungkin kita pernah doakan. Nah, sesuatu yang bahkan tidak pernah kita doakan itulah yang Tuhan juga sediakan bagi kita. Kata disediakan itu artinya
ready di tangan Tuhan. Jadi saya bayangkan begini, gambaran sederhana begini, Tuhan punya dua tangan. Tangan yang pertama adalah tangan yang menyediakan berkat yang bisa kita duga sebelumnya. Ya, berkat yang sudah kita bisa duga. Tetapi ada tangan yang kedua, yaitu tangan kanan Allah yang menyediakan berkat-berkat yang tidak bisa kita duga, tidak kita nyana-nyana. Nah, dua-duanya ready di tangan Tuhan. Dua-duanya siap diberikan kepada saudara dan saya. Amin. Amin. Ya, dua-duanya siap diberikan pada saudara dan saya. Nah, pertanyaannya adalah begini, kepada siapakah berkat yang tak terduga ini Tuhan sediakan? Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa semuanya itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi sekarang fokus kita bukan bagaimana mengejar berkat itu, bukan bagaimana mengejar berkat yang tidak terduga itu, tetapi fokus kita adalah bagaimana menjadi orang yang mengasihi Dia. Jadi salah kalau orientasi hidup kita, pikiran kita adalah berkatnya Tuhan, bukan. Orientasi hidup kita mestinya adalah bagaimana saya menjadi orang yang mengasihi Dia. Karena ketika kita mengasihi Tuhan, maka hukum roh pasti terjadi. Hukum roh akan diaktifkan, maka secara automatically, maka berkat yang tidak terduga itu Allah sediakan bagi kita. Jadi fokus kita pagi hari ini adalah bagaimana saya bisa menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perkataan mengasihi Tuhan, saya harus teliti di dalam bahasa aslinya untuk menemukan apa makna atau bagaimana cara kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Dalam kata mengasihi Tuhan itu terkandung 4 makna. Nah, inilah yang harus kita lakukan untuk menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Yang pertama, kata mereka yang mengasihi Tuhan yang akan menerima berkat yang tidak terduga itu adalah yang pertama, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang detak jantungnya tertuju kepada Tuhan. Orang yang detak jantungnya tertuju kepada Tuhan. Semua kita detak jantungnya pasti masih berbunyi. Kalau tidak percaya, mari kita masing-masing pegang dada kita sebelah kiri. Dadanya sendiri-sendiri, jangan dada orang lain. Coba pegang. Minta tolong pegang. Tidak mau? Ya sudah, kalau tidak mau tidak apa-apa. Yang pegang dada masih ada detak jantungnya? Masih. Kalau gitu lihat kanan kiri, katakan selamat kita masih hidup. Oke. Nah, detak jantung kita itu ritmis. Ya ritmis, artinya begini, detak jantung itu yang normal, dek, 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 intervalnya ritmis. Tetapi ada peristiwa-peristiwa tertentu yang membuat detak jantung kita itu berubah, tidak ritmis, tidak teratur. Misalnya, kalau kita sedang marah, ketika kita sedang marah maka detak jantung kita bertambah cepat. Ya, tidak ritmis. Nah, karena detak jantungnya cepat, maka kadang-kadang omongannya jadi tidak teratur. Makanya perhatikan, orang kalau lagi marah biasanya akan banyak buat kesalahan dengan perkataannya. Suami istri kalau lagi saling marah, saya sarankan lebih baik tutup mulutnya saja, tidak usah banyak bicara. Karena di dalam banyak bicara akan banyak pelanggaran. Kalau kita tidak mengontrol diri kita. Jadi, orang yang marah, detak jantungnya bertambah cepat, sehingga akhirnya perkataannya menjadi tidak teratur. Ya, irama jantungnya cepat. Kemudian contoh yang kedua, kapan irama jantung kita menjadi lebih cepat dari biasanya? Ketika kita berlari cepat. Atau kita lagi dikejar anjing misalkan saja. Wah, kita ketakutan. Maka detak jantung kita akan bertambah cepat. Debt collector datang nagih di rumah kita, duk, tambah cepat. Tetapi ada peristiwa yang lain yang membuat detak jantung kita itu bertambah cepat, yaitu ketika misalkan begini, Pak Daniel masih ingat ketika pertama kali jatuh cinta Pak Daniel? Masih ingat ya? Ingat atau ingat-ingat lupa Pak? Ingat lupa.
Pak Daniel masih ingat ya ketika pertama kali jatuh cinta dengan ibu ya. Itu ketika ibu lewat begitu ya. Saya yakin detak jantungnya Pak Daniel jadi tidak teratur. Yang tadinya dek, dek, dek itu berubah kayak orang main drum. Duk, duk, cek, duk, 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 cek, duk, duk, cek, duk gitu ya. Detak jantung kita jadi bertambah cepat. Karena apa? Karena kita lihat orang yang kita cintai. Nah kata mengasihi itu dalam bahasa aslinya, orang yang detak jantungnya tertuju kepada Tuhan, hatinya penuh gelora cinta dengan Tuhan. Orang-orang yang semacam inilah yang akan menerima berkat yang tidak terduga itu. Ketika hatinya penuh dengan gelora cinta kepada Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, Tuhan itu adalah satu pribadi. Dan dia punya perasaan. Maka Tuhan itu bisa merasakan cinta saudara dan saya. Bisa. Jangan pikir Tuhan itu tidak punya perasaan. Tuhan itu punya perasaan. Tuhan itu bisa merasakan kadar cinta kita kepadanya. Sekalipun mungkin kita sedang menyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus. Tapi kalau hati kita ternyata tidak mengasihi Dia, maka Tuhan akan ngomong pret gitu saudara. Kenapa? Kita cuman ngomong doang. Cuman ada di mulut dan tidak ada di hati. Coba bayangkan kalau seandainya Pak Daniel dengan ibu sedang duduk berdua. Lalu kemudian Pak Daniel agak menghadap ke sana, kemudian sambil main handphone, kemudian berkata demikian, Mah, I love you. Kira-kira ibu percaya atau enggak Pak? Enggak bakal percaya, enggak bakal percaya. Kenapa? Perkataannya sih I love you, tetapi itu bukan keluar dari hati, itu cuma asal-asalan saja. Berbeda kalau kemudian Pak Daniel menghadap kepada Ibu Daniel, berhadap-hadapan begini, kemudian menatap wajahnya dan matanya, kemudian Pak Daniel berkata, Ma, I love you so much. Today I love you more than the day before. Hari ini aku mencintai engkau lebih daripada pertama kali aku jatuh cinta padamu. Wah itu Bu Daniel langsung gak bisa ngomong saudara, word cannot express it. Bu Daniel cuma bisa begini-begini, gitu ya. Cuman bisa kedip-kedip mata aja. Karena apa? Perkataan itu bisa dihayati, bisa dirasakan. Saya khawatir ketika kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Ku kagum, hormat akan Engkau. Tapi ternyata hati kita tidak sedemikian. Itu sebabnya saudaraku sekalian. Maaf saya harus mengatakan begitu banyak puji-pujian yang saya yakin tidak nyentuh hatinya Tuhan. Kenapa? Karena tidak pernah dinaikkan dengan hati yang penuh cinta kepada Tuhan. Bahkan termasuk ketika kita memberi persembahan. Satu kali Yesus di bait Allah dan memperhatikan orang yang kasih persembahan. Seorang yang kaya raya memberi persembahan dengan banyak. Bunyinya gedebuk gitu saudara. Gedebuk itu bukan karena yang kasih persembahan jatuh, bukan. Tapi persembahannya banyak sekali. Lalu kemudian datanglah seorang janda miskin, dia kasih 2 peser, bunyinya klinting, klinting. Lalu Yesus bertanya, siapa di antara mereka yang paling banyak memberi? Orang tentu berkata, yang pertama, karena jumlahnya banyak, begitu kan? Tapi ternyata di mata Yesus berbeda. Janda ini memberi lebih banyak daripada yang lainnya. Apa dasar perhitungan Yesus? Ada 2 dasar perhitungan Yesus. Dasar yang pertama adalah dasar prosentase. Ya, prosentase. Orang kaya ini mungkin memberi 100 juta, tetapi harta yang dia punya 100 miliar misalkan. Cuman berapa persen, 0,0 sekian persen. Tetapi janda itu punya 2 peser dan dia kasih semuanya. Maka itu berarti 100%. Dari prosentasenya janda ini memberi lebih banyak karena dia beri 100%. Dasar yang kedua adalah dasar hati. Ketika orang kaya ini memberi saudara, dia memberi 100 juta. Tetapi harta yang dia punya masih terlalu banyak, maka dia tidak berasa apa-apa di hatinya. Itu kan sama seperti ketika kita parkir, kita kasih tukang parkir 5.000. Saudara-saudara tidak berasa, cuman 5.000, harta yang kita punya jauh lebih banyak daripada itu. Tidak berasa apa-apa. Tidak ada sesuatu yang hilang di dalam hatinya. Tetapi perhatikan janda ini, cuman 2 peser. Itu adalah harta terakhir dia. Dan dia kasih semuanya. Saya kok yakin nih,
Bunyinya bukan hanya kelinding-kelinding, tapi bunyinya mak gelundung gitu saudara. Kenapa gelundung? Karena hatinya masuk sekalian di sana. Kenapa dia berani memberi 100% dari apa yang dia punya? Hatinya mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, ternyata kasih kita kepada Tuhan, gelora cinta kita kepada Tuhan, itulah yang membuat hati Tuhan tersentuh. Dan ketika hati Tuhan sudah tersentuh, maka tangan Tuhan akan bekerja, bergerak, menyatakan mujizatnya, bahkan menyatakan berkat-berkat yang tak terduga, yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Pastikan bahwa kita ini betul-betul mengasihi Tuhan. Apapun yang kita lakukan karena kita mencintai Tuhan. Cinta itu memberi energi. Kalau saudara lakukan sesuatu dengan cinta kepada Tuhan, tidak pernah engkau mengeluh. Tidak pernah engkau mengeluh. Kenapa? Karena cinta itu memberi energi, saudara. Ya, kan ada lagunya itu. Demi cintaku padamu, ke gunungku ikut denganmu. Itu katanya. Kenapa demikian? Karena cinta memberi energi. Saya ingat dulu waktu saya masih berpacaran, saudara. Saya kos di Kalibata, pacar saya kosnya di Selipi. Itu kan Kalibata dengan Selipi itu kan cuma dekat sekali. Naik motor paling 10 menit bukan? 10 menit. Nah, saya janjian dengan pacar saya mau datang, mau apel. Apelnya jam 12 siang. Jadi memang pendeta itu pacarannya jam 12 siang, saudara ya. Kalau jemaat boleh jam 12 malam begitu. Jam 12 siang. Kenapa janjian jam 12 siang? Karena memang waktu itu pacar saya jarang ada di Indonesia gitu ya. Jadi sering keluar gitu. Jadi kalau ada di Jakarta saya pastikan saya mesti apel. Nah jam 12 siang kita janjian saudara. Jam 7 pagi saya sudah mandi. Jam 7:30 saya sudah siap. Dan saya sudah naik motor. Nah saudara bayangkan jam 7:30 janjiannya itu jam 12. Sampai di Taman Ria Senayan saudara, itu baru jam 8 kurang, masih jauh sekali. Akhirnya saya duduk di sana muter-muter minum dawet di sana. Lalu jam 12 kurang 10 menit, jam 12 kurang 5 menit saya jalan dan persis jam 12 saya ada di depan kos-kosannya. Saudara kalau orang bayangkan, keterlaluan gitu. Tapi apa yang dianggap orang keterlaluan, bagi saya bukan keterlaluan. Kenapa? Cinta memberi energi. Cinta memberi kekuatan. Saya yakin dan percaya kalau kita mencintai Tuhan, maka engkau tidak akan pernah bersungut-sungut ketika mungkin engkau harus lakukan sesuatu untuk Tuhan. Dibandingkan dengan cinta Tuhan, maka cinta kita itu tidak ada apa-apanya. Karena itu pastikan bahwa kita ini, hati kita selalu tertuju kepada Tuhan. Maka engkau akan lihat hal-hal yang tidak terduga. Engkau akan lihat commanded blessing, berkat yang diperintahkan oleh Tuhan itu akan terjadi dalam hidupmu. Saudara, apa yang saya sampaikan ini kalau engkau tidak percaya tidak bakal jadi dalam hidupmu. Tapi ketika engkau percaya, maka apa yang engkau percaya akan menjadi kenyataan dalam hidupmu. Saya sudah melihat, saya sudah mendengar bagaimana orang-orang ketika mendengarkan khotbah ini dan mereka berkata, saya percaya Pak. Dan mereka mengalami. Karena firman itu akan menjadi mujizat ketika kita percayai firman itu. Satu kali saya akan pelayanan ke Surabaya. Istri saya itu begitu fanatik dengan penerbangan tertentu gitu ya. Jadi kita naik pesawat itu. Nah ketika kita check in ternyata tempat duduk kita berpisah. Saya di depan, istri saya di belakang. Wah dalam hati saya enggak enak ya. Enaknya kan duduk bersama gitu. Apalagi yang bikin paling enggak enak adalah karena istri saya ternyata jejer seorang laki-laki saudara. Itu yang bikin saya agak enggak enak. Lalu kemudian saya berpikir lebih baik saya coba tanya kepada bapak itu siapa tahu mau tukeran tempat duduk gitu ya. Jadi saya hampiri bapak itu dan saya berkata, Pak mohon maaf bolehkah kalau kita tukeran tempat duduk, bapak di depan saya di sini karena ini istri saya ada di sini. Saudara dengan ketus bapak itu berkata, enggak mau. Waduh, saya pikir tapi saya bilang sama istri saya, ya udah mah enggak apa-apa ya, toh cuman ya 1,5 jam ini gitu ya. Lalu kemudian saya duduk di depan. Lalu tidak lama kemudian saudara, Perser, pimpinan penerbangan pramugari, datang kepada saya dan berkata, Bapak mau kemana? Lah saya berkata, Mbak, lah ini pesawat mau kemana? Ke Surabaya. Ya pastilah kalau saya naik ke sini berarti saya mau ke Surabaya. Enggak, maksud saya begini Pak, Bapak ada apa di Surabaya? Ada pekerjaan apa di Surabaya? Oh saya mau berkhotbah, saya berkata. Oh Bapak seorang pendeta ya? Iya. Bapak naik pesawat ini dengan siapa? Dengan istri saya. Mana istri Bapak? Ada di belakang. Oh begitu. Lalu dia kemudian masuk kokpit
Kemudian tidak lama dia balik lagi ke saya. Bapak dan Ibu, kami akan pindahkan tempat duduk Bapak. Dipindahkan kemana Pak? Kelas bisnis. Wah, saya buru-buru samperin istri saya, Mah, kita pindah. Pindah kemana? Pindah pesawat? Bukan, pindah kelas bisnis. Lalu kemudian kita duduk di kelas bisnis, sebelum saya pergi, saya lirik itu Bapak yang tadi tidak mau tidur. Saya bilang goodbye. Lalu kami duduk di kelas bisnis, saya pikir cuma tempat duduknya saja, tapi semua fasilitasnya adalah bisnis. Ketika saya duduk di sana, saya mikir gini dan saya berkata pada Tuhan, Tuhan kenapa cuma 1,5 jam? Mbok ya yang 8 jam atau berapa jam begitu ya, kenapa 1,5 jam? Saudara-saudaraku sekalian, itu namanya commanded blessing, itu namanya unpredictable blessing. Saya tidak pernah memikirkan kalau saya harus dipindahkan ke kelas bisnis. Tetapi Tuhan lakukan itu karena Tuhan lihat hati kita yang mau melayani Dia. Contoh yang kedua, saudara, satu kali saya memang setiap bulan sekali saya pergi ke daerah Purworejo karena kami punya panti asuhan di sana, kami punya sekolah di sana, sekolah menengah teologi Kristen. Jadi saya setiap bulan harus ke sana membawa berkat untuk mereka. Nah biasanya kalau saya akan ke sana, saya pesan dulu hotel di Jogja. Dan saya punya langganan satu hotel yang saya sudah kenal semua karyawannya, saudara, dan mereka kenal saya saking seringnya. Dan saya nyaman di situ, sekalipun bukan hotel mewah, tetapi saya senang gitu karena kita semua kenal dan baik hubungan kita gitu ya. Tapi hari itu saya lupa pesen kamar. Begitu sore hari saya dari Purworejo, saya baru ingat, oh ya saya belum pesen hotel. Maka kemudian saya menuju ke hotel itu dan ternyata mereka berkata, Pak Paulus minta maaf, sudah penuh. Karena waktu itu lagi liburan anak-anak sekolah. Saya cari hotel lain, sudah penuh. Akhirnya saya doa sama Tuhan, Tuhan di mana saya mesti nginep? Akhirnya saya menginap, cari hotel, ada satu hotel yang cukup baik. Kemudian saya tanya di sana, apakah masih ada satu kamar yang tersisa untuk saya? Dan kemudian petugasnya berkata, Pak masih ada satu kamar untuk Bapak. Berapa harganya? Rate-nya berapa? Sekian ratus ribu. Oh ya, baik, saya pesan satu. Lalu kemudian dia minta KTP saya. Dia lihat KTP saya dan bertanya demikian, Bapak seorang pendeta? Iya, saya pendeta. Oh ya baik Pak, tunggu sebentar. Lalu kemudian dia masuk, kemudian dia keluar lagi. Dia berkata, Bapak akan kami upgrade kamarnya. Maksudnya gimana? Kami upgrade kamarnya di suite room. Saya kaget. Nah bayarnya sama seperti kamar standar Pak. Saudaraku sekalian, kemudian saya diantar ke kamar suite room. Begitu saya masuk, saya ini kan wong desa saudara. Ya, saya bilang, aduh Tuhan, saya langsung telepon istri saya, Mah malam ini juga kamu mesti terbang ke Jogja. Lu kan ada apa? Lah ini kamarnya gede banget. Kamarnya gede banget, ada ruang meetingnya, ada tempat makannya dan lain sebagainya. Saya tidur malah enggak bisa tidur saudara. Saking gedenya lah sendirian. Nah Tuhan ngomong gini, karena engkau telah melayani aku, engkau telah menunjukkan kasih-Mu kepadaku. Sekarang aku sediakan apa yang tidak pernah kamu pikirkan. Saudara-saudara percaya dalam hidup kita, Tuhan itu akan sediakan yang namanya commanded blessing, berkat yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita tidak pernah mikir, tidak pernah muncul dalam hati kita, tetapi Tuhan menghargai cinta kita kepada Dia. Tuhan menghargai gelora hati kita yang penuh cinta kepada Dia. Jadi yang pertama, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang hatinya penuh gelora cinta kepada Dia. Yang kedua saudaraku sekalian, siapakah orang yang mengasihi Dia itu? Kata mengasihi Dia itu artinya adalah orang yang menghormati Tuhan dengan kasih. Orang yang menghormati Dia dengan kasih. Saudara-saudaraku sekalian, apa artinya menghormati itu? Menghormati itu artinya menempatkan Tuhan lebih penting dari siapapun juga. Dan menempatkan urusan Tuhan lebih penting dari urusan apapun juga. Itu namanya menghormati. Hari ini Anda sudah mengambil satu langkah menghormati Tuhan. Yaitu menempatkan urusan Tuhan lebih penting daripada urusan apapun juga. Menempatkan urusan Tuhan lebih penting daripada urusan pergi ke puncak dan berlibur. Ini long weekend, ya, long holiday. Hari ini saudara sudah satu langkah untuk menghormati Tuhan, menempatkan urusan Tuhan lebih penting dari urusan apapun juga. Saudara-saudara, orang yang menghormati Tuhan itu bukan hanya tampak pada fisiknya. 17 Agustus kemarin ada upacara di istana. Pemimpin upacara berkata, kepada pemimpin upacara, hormat, krek. Mereka hormat. Pertanyaan saya, apakah ketika mereka hormat begini, hati mereka juga hormat? Belum tentu. Ketika kita melihat bos kita, pimpinan kita lewat, kita nunduk.
Apakah itu pasti hati kita juga menghormati pimpinan kita? Belum tentu. Laki-laki ini bicara tentang hati, saudara-saudaraku sekalian. Bicara tentang hati. Ada banyak orang mereka mengatakan saya menghormati Tuhan, tapi ternyata dia tidak pernah menghormati Tuhan. Bahkan maaf nih, dalam ibadah, dalam pestanya Tuhan, ada orang yang bikin pesta sendiri di dalam pestanya Tuhan. Mereka membuat pesta sendiri di tengah-tengah pestanya Tuhan. Itu sama dengan ketika Ratu Wasti dipanggil oleh Raja Ahasiveros untuk ikut terlibat dalam pestanya raja. Tapi Ratu Wasti tidak mau. Kenapa tidak mau datang? Karena ternyata Ratu Wasti sedang bikin pesta sendiri. Itu sebabnya Wasti kehilangan mahkotanya. Dipecat jadi ratu, dari ratu. Kenapa? Karena dia bikin pesta di tengah-tengah pestanya Tuhan. Jangan bikin pesta di tengah pesta Tuhan. Saudara. Saya beberapa kali memperhatikan begini. Satu kali saya khotbah di sebuah gereja. Ketika saya mulai khotbah, saya lihat ada ibu-ibu duduk paling belakang. Paling belakang. Ini contoh, bukan saudara yang duduk paling belakang melakukan itu. Ini contoh di sana, bukan di sini. Dia duduk paling belakang, saya sedang khotbah, lalu kemudian dia keluarkan alat make up-nya. Dia keluarkan alat make up-nya. Lalu kemudian dia mulai dandanin bedaknya, dia perbaiki. Kemudian alisnya dia perbaiki. Saya heran yang diperbaiki alisnya tapi mulutnya yang mengok-mengok, saudara. Gitu. Lalu kemudian dia perbaiki lipstiknya. Saya tidak tahan, saya berkata, ibu, kalau ibu belum selesai berdandan silahkan di luar. Silahkan di luar. Saudara, kenapa? Bukan saya yang tidak dihormati, tapi dia sedang tidak menghormati Tuhan. Karena ini pestanya Tuhan. Satu kali saya ibadah di kaum muda. Ada dua peristiwa, ini di tempat berbeda. Yang pertama adalah ketika saya sedang berkhotbah, itu lampunya remang-remang, jadi cuma saya yang disorot. Tetapi sekalipun remang-remang, saya masih bisa memperhatikan mereka. Ada sepasang anak muda duduk paling belakang, agak menjauh dari teman-temannya. Nah sementara saya khotbah, ini anak muda cium-ciuman, saudara. Saya marah. Saya berkata, tidak layak apa yang kamu lakukan itu. Keluar kalian. Saya marah bukan karena saya kepingin, saudara, bukan. Bukan karena saya ngiri, bukan. Saya marah karena apa? Karena ini firman Tuhan sedang disampaikan dan mereka berciuman di ruangan itu. Saya berkata kalian keluar. Dan setelah saya pulang, saya baru tahu ternyata dia anaknya majelis. Tidak peduli dia mau anaknya majelis atau anak malaikat sekalipun. Karena dia sedang tidak menghormati Tuhan. Yang kedua, saya lagi berkhotbah. Itu biasa begitu ya, kadang-kadang lagi ibadah itu ada aja jemaat yang begitu yang mondar-mandir. Saudara kalau mau ke toilet silahkan sih. Tapi kalau mondar-mandir terus itu kebangetan. Saya lagi khotbah di anak muda, perempuan rambutnya panjang, cantik. Dia mondar-mandir, buka pintu grek, dia masuk. Duduk. Lama kemudian dia berdiri lagi, dia keluar lagi. Mondar-mandir, saya berkata enak, berhenti. Ini bukan catwalk. Ini gereja. Kalau kamu mau mondar-mandir di luar. Saya marah, saudara. Saya marah bukan karena saya tidak dihormati, bukan. Saya marah karena ini Tuhan sedang beracara. Kenapa kita mesti melakukan itu? Itu yang kelihatan. Yang tidak kelihatan banyak lagi. Saudara-saudara lagi dengerin khotbah, lagi beribadah, kita pegang handphone. Memang boleh sih kalau buka ayat-ayat gitu ya, buka Alkitab, oke lah ya. Tapi kalau saudara dengerin khotbah, saudara main Instagram, saudara BBM-an, WA, maaf saya katakan, engkau berdosa di hadapan Tuhan. Engkau berdosa di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena engkau tidak sedang menghormati Tuhan. Nah, kalau kita menghormati Tuhan, menempatkan Tuhan lebih penting dari siapapun juga, dan urusan Tuhan lebih penting dari urusan apapun juga. Tuhan berkata, apa yang tidak pernah kamu lihat, tidak pernah kamu dengar, tidak pernah muncul dalam hatimu, aku akan sediakan bagimu. Karena apa? Karena engkau telah menghormati aku. Betapa pentingnya penghormatan kepada Tuhan itu. Kemudian yang ketiga, saudaraku sekalian, apa arti orang yang mengasihi dia? Orang yang mengasihi dia adalah orang yang taat dengan cepat dan tepat. Taat dengan cepat dan tepat. Jadi orang yang mengasihi Tuhan itu akan tampak, orang itu akan mentaati apapun yang Tuhan perintahkan kepada dia. Dengan cepat.
Tidak berbantah-bantah. Apapun yang Tuhan sampaikan, apapun yang Tuhan perintahkan, dia akan berkata, ya Tuhan, aku akan lakukan persis seperti yang Engkau perintahkan. Tidak berbantah-bantah. Saudara dengar baik-baik, firman Tuhan atau perintah Tuhan itu tidak untuk kita pergumulkan. Apapun yang Tuhan perintahkan itu tidak usah kita bergumul, just do it, lakukan saja. Tapi kalau kita mau berbuat dosa, nah baru bergumul lah habis-habisan. Tapi kalau mau melakukan perintah Tuhan tidak perlu bergumul. Saudara mau berangkat ke gereja tidak perlu saudara bergumul, Tuhan boleh enggak ya saya ke gereja? Ya pasti boleh lah, itu perintah Tuhan kok. Jangan saudara mau beribadah ngitung kancing dulu. Gereja tidak, gereja tidak, gereja. Wah lu kok terakhir gereja? Tapi ternyata masih ada kancing cadangan. Tidak, berarti tidak usah gereja. Salah. Saudara mau memberkati pekerjaan Tuhan, saudara tanya sama Tuhan bergumul, Tuhan boleh enggak ya saya memberkati pekerjaanmu? Enggak usah tanya, itu pasti Tuhan perbolehkan. Karena itu perintah Tuhan. Jadi kalau perintah Tuhan itu hanya untuk dilakukan, bukan untuk dipergumulkan, bukan untuk diperdebatkan. Saudara dengar firman Tuhan, percayai saja. Enggak usah dipergumulkan, enggak usah dipertanyakan, percayai saja. Maka imanmu akan membuat engkau melihat perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Tidak usah dipergumulkan, tapi kalau mau berbuat dosa, bergumul. Yesus itu tidak pernah meminta sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Bapa. Satu-satunya permintaan Yesus yang hampir-hampir bertentangan dengan kehendak Bapa adalah ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biar cawan ini lalu daripadaku. Artinya Tuhan, Bapa, kalau mungkin tidak usah aku pikul salib. Itu permintaan Yesus yang bertentangan dengan kehendak Bapa. 3 kali dia bergumul, berdoa. Tapi untungnya diakhiri dengan perkataan, bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi. Jadi diakhiri dengan penyerahan. Karena dia bergumul itulah maka sampai saking stresnya saudara pembuluh darahnya pecah. Sehingga darah mengalir melalui pori-pori dan menetes di Taman Getsemani. Jadi pencurahan darah Yesus pertama bukan di Golgota tapi di Taman Getsemani. Kenapa? Karena dia berjuang dalam ketaatan itu. Jadi kalau Anda mau berbuat dosa, bergumullah. Saudara lihat perempuan, sudah tahu itu istri orang. Saudara cinta sama dia, nah itu berdoa, 4 bulan doa puasa. Doa puasa, bergumul 4 bulan. Saya yakin pasti nanti jawabannya di akhir 4 bulan pasti jawabannya sama. Tuhan berkata, tidak. Tidak mungkin Tuhan mengizinkan. Kenapa Daud itu jatuh dengan Batseba? Padahal Daud itu orang yang little pray, dikit-dikit berdoa, dikit-dikit berdoa. Kenapa? Karena begitu dia lihat Batseba, dia tidak berdoa. Dia ngomong gini, yang model kayak gini saya lebih tahu daripada Tuhan. Itu sebabnya dia jatuh. Saudara-saudara, firman Tuhan, perintah Tuhan itu bukan untuk kita bergumulkan, tapi untuk kita taati saja. Maka ketika engkau taat, engkau akan lihat perkara-perkara yang ajaib luar biasa Tuhan kerjakan dalam hidupmu, saudara-saudara. Saya itu terus-menerus diajar oleh Tuhan, apa artinya ketaatan. Termasuk ketika dalam hal memberi. Saya ini bukan pendeta yang kaya, saudara. Bukan pendeta yang kaya raya. Sekalipun nama saya Sugiharto, Sugih itu kaya, Arto itu uang. Saya hidup sederhana. Ya. Tetapi saya belajar apa artinya taat kepada Tuhan. Satu kali kalau saya ke daerah itu, saudara, ada seorang pendeta yang selalu jemput saya. Jemputnya bukan pakai mobil bagus. Jemputnya itu pakai mobil Panther yang sudah amat sangat tua sekali. Yang itu kalau saya naik mobil itu saudara, itu saya mesti berdoa Tuhan selamatkan dan jagai nyawa saya, begitu saudara. Kenapa? Itu jalannya cepat sekali, kencang, tapi itu mobilnya itu gini, clear gitu. Jadi karena rodanya aslinya mungkin sudah ini ya, jadi ini. Nah bayangkan perjalanan 2 jam saudara, saya harus naik itu. Itu saya, takutnya luar biasa, tapi saya percaya karena ini pendeta yang nyetir dengan pede sekali. Clear. Itu begitu turun saudara, saya turun mobil, ini jalan saya sudah begini saudara. Saking 2 jam begitu. Tapi hebatnya di pendeta, itu mobil sudah sangat tidak layak itu saudara. Dipakai untuk antar jemput jemaat, dipakai untuk antar anak-anak. Dan dia menikmati sekali. Sampai akhirnya saudara, satu kali ini beberapa kira-kira 1 bulan yang lalu. Beliau telepon saya begini, Pak mohon maaf sekali. Kalau Bapak ada berkat lebih, boleh enggak Pak Bapak memberkati kami. Berkat lebih apa ya Pak ya? Ya kalau ada mobil lebih begitu saudara. Bukan satu kebetulan loh dia telepon saya ngomong begitu. Karena saya memang punya mobil lebih. Kita itu kan mobil itu yang kita perlukan cuma 1 kan. Saya punya mobil lebih dari 1 saudara.
Jadi saya menganggap dia tidak salah ngomong begitu. Itu cara Tuhan menguji hati saya. Ketika dia ngomong gitu, saya berkata, baik Pak. Bapak datang saja ke Jakarta, nanti ambil. Itu saya belum ngomong sama istri saya loh saudara. Saya belum ngomong sama istri saya. Tapi saya sudah ngomong, Bapak ambil. Baru setelah saya ngomong begitu, saya baru ngomong sama istri saya. Tapi sebelum ngomong sama istri saya doa sama Tuhan begini, Tuhan, kalau itu hamba Tuhan ngomong begitu atas tuntunan Tuhan, dan Tuhan memberikan gerakan pada hati saya untuk memberi, Tuhan jamah hati istri saya. Luar biasa, saya ngomong kepada istri saya begini, Mah ini mobil kita yang bagus itu kita kasih ke pendeta itu ya. Istri saya itu bisa ngomong gini, kalau papa sudah tanya sama Tuhan dan Tuhan mengizinkan, berikan saja Pak. Waduh, hati saya bangganya luar biasa. Itu yang saya kasih bukan yang jelek saudara, yang bagus. Karena kalau yang jelek kan nanti sama aja begini-begini gitu. Begini. Waktu saya lepas itu mobil, dalam hati saya begini, Tuhan saya ini kan bukan hamba Tuhan yang kaya raya. Tetapi karena Tuhan suruh saja, karena Tuhan suruh, maka saya akan lakukan juga. Loh saudara, saya itu tidak pernah mikir begini, nanti kalau saya kasih itu Tuhan ganti. Saya itu tidak pernah mikir loh saudara, tidak pernah mikir. Tapi saudara tahu, ketika saya lepaskan itu mobil, saya kasih. Tidak berapa lama Tuhan itu ganti saudara. Memang bukan mobil hebat. Jadi kalau Pak Roni biasanya saya parkir di depan situ kan saya pakai mobil agak tua, sekarang agak muda Pak Roni. Agak muda. Betul, tadi Pak lihat kan ya saya biasanya kan tidak pakai mobil itu kan. Itu sekarang dikasih Tuhan mobil itu. Loh saya itu tidak pernah mikir, sama sekali tidak pernah mikir. Saya itu bukan begini, saya kasih supaya saya dapat, bukan. Justru kalau kita memberi supaya kita mendapat, Tuhan tidak bakal kasih sama kita. Tapi justru karena kita ketaatan, kita membuktikan ketaatan kita kepada Tuhan. Tuhan perhitungkan ketaatan itu, saudara. Tidak usah bergumul kalau Tuhan perintahkan. Lakukan saja. Dan kau akan lihat bagaimana Tuhan bekerja luar biasa atas hidupmu. Saudara hari ini dengar firman Tuhan, lakukan saja. Saudara ada digerakkan oleh Tuhan untuk memberkati, lakukan saja. Karena kalau terlalu banyak bergumul, tidak jadi, pasti. Itu kalau Tuhan perintahkan pada saya, entar dulu ya Tuhan saya bergumul dulu. 1 minggu saya tak doa puasa, pasti akhirnya jangan. Pasti akhirnya saya tidak akan ngasih. Begitu ada gerakan, langsung lakukan. Maka engkau akan lihat perkara-perkara yang ajaib dalam hidupmu. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang taat dengan cepat dan taat. Dan tepat kepada Tuhan. Lalu kemudian yang keempat saudaraku sekalian. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan orang yang mengasihi dia sehingga Tuhan sediakan berkat yang tidak terduga itu. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang selalu ingat kebaikan Tuhan dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Jadi orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang selalu ingat kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan dia selalu ingat untuk bersyukur kepada Tuhan. Orang-orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Saya punya 3 anak. 1 SMA, 2 SMP, 4 SD. Anak-anak saya itu punya kebiasaan yang sangat baik. Sangat baik. Yaitu begini, kalau saya ajak mereka makan, maka setelah mereka makan, mereka selalu akan mengatakan hal yang sama. Yaitu mereka berkata, thank you Lord, thank you Papa Mama. Jadi mereka pertama kali bersyukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Papa Mama. Saudara bayangkan, saya cuma ajak makan pecel lele. Itu thank you-nya luar biasa. Saya cuma ajak makan pecel lele berapa puluh ribu sih cuman. Tapi setelah itu mereka berkata thank you Lord, thank you Papa Mama. Wah dalam hati saya nak, Papa ajak kamu makan pecel lele saja kamu sudah kamsianya kayak gitu, sudah terima kasihnya kayak gitu. Lain kali Papa ada berkata ajak makan Abu Bas stick nanti. Itu hati orang tua itu begitu. Baru sederhana saja sudah tahu terima kasih. Saya orang tua akan ajak kamu yang lebih baik lagi. Itulah Tuhan kita saudaraku sekalian. Saudara mungkin diberkati sederhana, diberkati belum banyak. Tetapi saudara tahu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu ini. Itu Tuhan senang saudaraku sekalian. Tuhan berkata baru tak berkati sedikit saja kamu sudah terima kasihnya kayak gitu. Lain kali aku akan beri unpredicted blessing itu. Bu, ibu-ibu di sini,
Kalau engkau terima uang dari suamimu, uang gaji suamimu, ada banyak ibu-ibu gini, aduh uang cuman segini mana cukup ini, gimana sih ini. Dia mengutuki itu berkat Tuhan. Makanya tidak heran engkau kekurangan terus. Tapi coba terima uang dari suamimu, engkau berkata, Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu ini. Aku percaya bahwa aku akan kecukupan, bahkan berlimpah dengan berkat-Mu ini. Lalu setelah amin, engkau bilang sama suamimu, Papa tersayang, terima kasih ya untuk berkatnya Pak ya. Tuhan memberkati Papa, pekerjaan Papa diberkati Tuhan. Itu suami saudara, yang tadinya ngasih cuman segitu, dia akan keluarkan dompet, masih kurang tak? Kan begitu saudara. Betapa suami akan bahagia ketika lihat istrinya tahu bersyukur kepada Tuhan. Saya suka memperhatikan ada banyak suami-suami sharing sama saya. Mereka bercerita, Pak saya itu harus pinter-pinter Pak. Pinter gimana? Ya pinter ini nyelipkan uang di dompet saya. Jadi dia lipat itu kecil kemudian diselip-selipkan di dompetnya. Lupa kenapa demikian? Istri saya itu punya karunia tambahan Pak. Karunia apa? Karunia menggenggam. Jadi kalau istri saya sudah menggenggam gaji itu Pak, itu bulldozer pun tidak akan bisa membuka katanya. Jadi saya mesti, Pak, kalau ketemu ibu gimana kalau uang itu ketemu? Iya pernah sih Pak, saya udah selipin, ketemu istri saya. Ini uang apa? Ya saya bilang, uang mana? Itu yang kamu selip-selipan. Oh itu uang sial. Loh kok uang sial? Sudah diselipin masih ketahuan juga. Itu uang sial namanya begitu. Jangan mengucapkan kutuk atas berkat yang kau terima. Ucapkan berkat, maka engkau akan lihat Tuhan disenangkan karena itu. Saya berbicara kepada para pengerja di tempat kami. Saudara, para pengerja di tempat kami, pelayan-pelayan Tuhan di tempat kami. Bukan menerima gaji yang sangat besar, bukan. Tapi saya berkata demikian kepada mereka. Ucapkan syukur atas apa yang kau terima. Engkau akan lihat, engkau tidak akan pernah kekurangan. Setiap akhir bulan saya tanya sama mereka, apakah bulan ini kalian kurang? Mereka berkata, tidak Pak. Saya berkata, kalau kalian kurang jangan pernah ngomong sama jemaat. Kalau kalian kurang, ngomong sama saya. Tapi setiap akhir bulan saya tanya, pernahkah kalian kekurangan? Mereka berkata tidak pernah. Kenapa? Begitu mereka terima, mereka bersyukur kepada Tuhan. Lalu kemudian 1/10 mereka singkirkan. Mereka persembahkan, kembalikan kepada Tuhan. Mereka tidak lupa itu. Itu sebabnya 90% yang mereka terima itu ada di dalam berkat Tuhan. Karena mereka tahu bersyukur kepada Tuhan dan tahu taat pada firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, berkat yang tak terduga itu bukan hanya dituliskan di dalam Alkitab. Tapi Tuhan ingin itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Percayalah, hari ini engkau dengar firman Tuhan, lalu engkau taat pada firman Tuhan, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Maka satu saat Tuhan akan membuat mulutmu ternganga-nganga. Oleh karena apa? Kagum akan apa yang Tuhan sediakan bagimu. Saya berdoa supaya apa yang kita dengar ini bukan berhenti di telinga kita, tapi akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Berkat-Mu Tuhan membuat aku terpesona. Apa yang tidak pernah aku pikirkan itu Tuhan sediakan bagiku. Haleluya, haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji
Kemuliaan bagi Allah kita, respon kita bersyukur kepada Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami mempercayai firman-Mu seada-adanya. Kami percaya bahwa ada berkat yang tak terduga di tangan Tuhan. Yang Tuhan siap sediakan dan berikan kepada kami yang mengasihi Engkau. Karena itu Tuhan, pagi hari ini kami belajar. Kami mau menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Gelora hati kami penuh cinta kepada Tuhan. Menghormati Tuhan, mentaati Tuhan. Dan tahu bersyukur kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau mungkin selama ini kami kurang menghormati Tuhan. Tidak mau dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Sulit untuk taat kepada Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan. Supaya hati kami menjadi hati yang taat. Gampang untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Maka kami percaya apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, tidak pernah timbul di dalam hati kami. Itu Tuhan sediakan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman ini menjadi kenyataan dalam hidup kami. Satu saat Tuhan akan membuat mulut kami terkagum-kagum, ternganga-nganga. Karena apa yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami percaya Tuhan. Dan akhirnya kami bisa menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Dan banyak orang diberkati oleh apa yang kami saksikan itu. Terima kasih Bapa di surga. Hamba sudah taat sampaikan isi hatimu. Roh Kudus akan tolong kami. Supaya kami memahami isi hati Bapa. Dan kami simpan firman-Mu itu dalam hidup kami. Bekerjalah dengan luar biasa dalam hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya dan telah diberkati oleh firman Tuhan, kita semua katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua, silakan duduk.